Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan-Nya. Kita menaikkan setiap syukur kita. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Dari aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Sungguh siapakah Kau itu? Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah
Tuhan tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tak lebih dari abu halus, kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Selamanya kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya kami mau ingat ketulusan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang pernah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku, dengan segenap hatiku. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku, dengan segenap hatiku. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku, dengan segenap hatiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam ibadah di GSKI Rehoboth, Surabaya. Pada kesempatan pagi ini
Saya berharap Bapak Ibu selalu dalam pelindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan Bapak Ibu yang selalu menjadi harapan doa saya dimanapun berada. Agar lewat keberadaan kita, kita semakin menjadi berkat dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Pagi ini kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua anugerah-Mu. Tuhan, mungkin di tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, banyak hal yang kami lakukan melukai hati perasaan-Mu. Kami mohon maaf dan ampun. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang istimewa, kami mau duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hamba-Mu juru bicara-Mu Tuhan, yang menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan, agar lewat kebenaran-Mu yang kami dengar, kami diberkati. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentu menggulirkan hidup ini, tentu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti kita memiliki relasi dengan orang-orang sekitar kita. Entah itu istri, sahabat, teman dekat, bahkan siapapun di lingkungan kita berada. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini, saya memberi tema besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan ini kelihatannya sederhana. Tetapi jujur ayat ini tidak sederhana. Bahkan ayat ini membuat mutiara kebenaran yang luar biasa. Karena ayat ini mengajarkan kita melalui proses-proses kehidupan yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendewasakan perasaan kita, seringkali Tuhan menggunakan berbagai pengalaman hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Untuk mendewasakan kita. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita agar kita semakin dewasa. Kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Seperti yang diilustrasikan bahwa besi ditajamkan oleh proses pengasahan dengan menggunakan besi yang lain. Bahkan dengan api yang membara. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang bikin pedang, waduh itu besi tembaganya itu enggak bisa ditekuk Bapak Ibu. Jadi besinya itu harus dipanaskan dengan berapa ratus derajat atau berapa ribu derajat. Itu dipanaskan sampai merah banget. Setelah itu baru ditempa, diketok dengan keinginan sang pembuat. Mau diarahkan pedang itu mau model apa, mau lonjong, mau panjang, mau siku. Itu semua dibentuk. Tentu harus melalui pemanasan. Tentu harus melalui pemanasan berulang-ulang. Baru besi itu baru bisa ditekuk, dibentuk sesuai keinginan dari sang penjunan tersebut.
Tentu melalui pengasihan ini pasti menyakitkan. Tetapi inilah proses yang harus berlangsung. Bagaimana besi itu menjadi sebuah pisau atau pedang yang indah. Seringkali dalam pembentukan ini, agar kita semakin dewasa dan sampai tingkat kita menjadi pribadi yang sempurna, tentu Tuhan mengerjakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dikerjakan oleh Allah melalui tuntunan rohnya yang kudus di dalam diri kita. Bahkan juga Tuhan menggunakan manusia atau orang-orang sekitar kita untuk memproses kita agar kita semakin dewasa dan sempurna seperti Bapa. Tentu ditajamkan di sini masuknya adalah dibuat semakin dewasa, sempurna, matang, dan berkenan kepada Allah. Kalau proses pembentukan itu Allah izinkan, sebenarnya Allah ingin membentuk kita semakin dewasa, sempurna, matang, dan berkenan kepada Dia. Tentu hal ini tidak bisa terjadi dengan secara otomatis, tetapi melalui proses. Dan proses ini pasti menyakitkan Bapak Ibu. Sama seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan kita mempelajari Alkitab secara pribadi dan mendengar khotbah-khotbah, membaca buku-buku rohani, dan berdoa setiap hari secara pribadi kepada Tuhan, tidak otomatis membuat kita itu menjadi pribadi yang sempurna. Itu hanya sebagian. Itu hanya sebagian. Tidak bisa membuat kita matang, dewasa, sempurna. Tentu harus melalui tahapan proses yang harus berlangsung di dalam diri kita. Tentu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita pelajari harus dimatangkan atau dikenakan di dalam kehidupan kita melalui gesekan-gesekan, bahkan benturan yang terjadi dalam hidup kita. Inilah sarana yang Allah kerjakan untuk mendewasakan kita, orang-orang sekitar. Tuhan pakai mereka untuk memproses kita. Tentu proses ini pasti menyakitkan. Tidak sedikit air mata kita berlinang. Tidak sedikit kita mengalami kekecewaan. Tidak sedikit kita merasa dikhianati dan seterusnya. Tetapi kalau kita sadar kita sebagai manusia Allah, sebagai warga kerajaan surga, kita sadar ini adalah pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, mereka juga disempurnakan oleh Allah. Tanpa kecuali tokoh-tokoh Alkitab yang hebat yang kita pelajari, mereka juga diproses oleh Tuhan. Salah satunya adalah Yusuf anak Yakub. Ia harus ditajamkan oleh saudara-saudaranya. Tentu kita tahu Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub. Kalau boleh dibilang, waduh ini anak emas yang selalu dimanjakan. Apa saja mau dituruti. Bahkan Yusuf ini selalu dijagai oleh papa mamanya. Begitu rupa. Bahkan selalu diperlakukan lebih daripada kakak-kakaknya. Sehingga ini menimbulkan kecemburuan dari kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Kalau kita melihat Yusuf hanya tinggal di rumah Yakub, mimpi yang besar yang pernah diterima oleh Yusuf, yang merupakan janji yang besar bagi Allah, di dalam dirinya tidak mungkin terrealisasi. Mimpi apakah Yusuf itu?
Di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Inilah kisah mimpi yang diterima oleh Yusuf dari Allah. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai ayat ke-10. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah ingin engkau berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Inilah kisah yang diterima oleh Yusuf ketika dia mendapat mimpi dari Allah. Allah memiliki rencana yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Tentu jangkauan berpikir Allah itu jauh melampaui batas, bahkan jauh ke depan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Tetapi Allah itu arsitek agung yang hebat. Dia memiliki rencana yang besar atas kehidupan Yusuf. Tentu mimpi besar yang diterima Yusuf atau janji besar yang Allah sampaikan kepada Yusuf tidak mungkin bisa terrealisasi kalau selama Yusuf masih tinggal sama Yakub. Karena kita melihat Yakub sering memperlakukan Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain. Dia dimanjakan jadi anak emas dan apa saja dituruti. Apalagi ditambah Yusuf itu punya mimpi diceritakan kepada koko-kokonya. Aku punya mimpi. Gandum kita kan pergi ke ladang tuh. Kita pergi ke ladang mengikat gandum. Terus berkas-berkasku berdiri, tegak berdiri. Kemudian berkas-berkasmu itu juga berdiri. Tapi mengelilingi aku, bahkan sujud menyembah. Waduh, koko-kokonya kamu mau jadi raja. Kamu ingin berkuasa atas kami. Wah, makin benci. Dan seterusnya. Tentu mimpi besar yang diterima oleh Yusuf ini dari Allah tidak mungkin bisa terrealisasi kalau dia tidak diproses oleh Tuhan. Kalau dia tidak diproses oleh Tuhan. Disinilah kita melihat Allah memakai sarana. Yaitu saudara daripada Yusuf. Yusuf harus ditajamkan oleh Ruben dan abang-abangnya. Ia harus dijual menjadi seorang budak di tanah Mesir. Kita melihat kehidupan Yusuf ini kelihatannya paradok, tidak sinkron dengan janji yang Tuhan berikan. Justru ini merupakan proses yang harus dilewati oleh Yusuf ketika pengenapan janji Allah yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Dia harus dijual oleh abang-abangnya menjadi budak di Mesir. Tetapi kita melihat reaksi daripada Yusuf. Yusuf sama sekali dia tidak mencurigai Allah. Yusuf tidak mencurigai Allah.
dia tahu Allah beserta dia. Bahkan tidak ada pesungutan di dalam diri Yusuf. Kalau kita membaca Kejadian pasal 37 dari pertama dan seterusnya, kita akan memiliki cerita yang lengkap. Tetapi saya akan bacakan suruh ayat, maka kita akan kehabisan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya minta, saya mohon, bacalah kitab Kejadian pasal 37 dari ayat pertama sampai ayat terakhir, supaya kita memiliki gambaran yang lengkap. Setelah Yusuf disertai oleh Allah, dia bekerja di rumah Potifar. Dia menjadi orang yang besar karena Allah menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan dijadikan berhasil. Sampai Potifar menaruh empati kepada Yusuf dan memberikan kuasa atas istana dari Potifar. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai 10 dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, kita lihat ketika Yusuf mulai terhormat, diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun, diserahkan kekuasaan kepada Yusuf. Diam-diam istri dari Potifar itu jatuh cinta kepada Yusuf. Bahkan selalu menggoda Yusuf dari hari ke hari dikatakan. Jadi godaannya bukan sehari, bukan 2 hari, mungkin berbulan-bulan. Tetapi kita melihat Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf menyadari wewenang atau kuasa yang diterima dari Potifar tidak membuat dia lupa bahwa Potifar itu memiliki istri. Dan ketika istrinya menggoda Yusuf untuk tidur bersama dia, Yusuf menolak. Dan kita melihat Yusuf seorang yang memiliki integritas. Yusuf seorang yang memiliki integritas yang kokoh. Dia tidak terbujuk rayu oleh istri Potifar yang menggodanya dari hari lepas hari. Tetapi akibat Yusuf menolak bujukan itu, Yusuf malah difitnah. Dia difitnah bahwa dia akan memperkosa istri Potifar. Dan Potifar sebagai seorang pengawal kerajaan Firaun, dia pasti marah. Yusuf, kurang ajar kamu. Mengapa kamu mau memperkosa istriku? Tuan, aku tidak memperkosa. Siapa bilang istriku mengatakan kamu akan memperkosanya? Tuan, saya tidak memperkosa. Percaya saya, Tuan. Kamu saya tembak loh, masih gak mau ngaku. Tuhan, aku takut kepada Allah. Aku tidak mungkin melakukan apa yang jahat. Pengawal, masukkan dia ke dalam penjara. Dasar budak, sudah dikasih kepercayaan, diangkat. Sekarang malah memerkosa istri saya. Kita melihat, ternyata Yusuf memiliki integritas yang tinggi. Dia difitnah dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.
Di sini kita lihat Yusuf sedang ditajamkan oleh istri Potifar. Ini sangat menyakitkan. Tetapi kita lihat Yusuf tidak bersungut-sungut. Nah, ketika di dalam penjara pun Yusuf juga ditajamkan oleh juru minum dari Firaun yang melupakan kebaikan yang telah dilakukan Yusuf. Ketika juru minum dan juru roti dapat mimpi, mereka tidak bisa mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf yang mengartikan mimpi tersebut. Di dalam Kejadian 40 ayat 13 sampai ayat ke-14. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau jadi juru minumnya. Ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hikwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Nah, kita lihat setelah juru minum ini dikembalikan kepada posisinya menjadi juru minum Raja Firaun, dia lupa jasa daripada Yusuf. Seringkali kita menerima kebaikan dari orang lain, kita melupakan kebaikan orang-orang tersebut. Padahal kebaikan seorang yang paling kecil pun harus kita tanamkan, kita simpan di dalam sanubari kita yang paling dalam dan menjadi catatan yang indah. Jangan sampai kebaikan orang kita lupakan. Seperti yang Yusuf alami, seharusnya juru minum ini menceritakan bahwa Yusuf itu difitnah. Yusuf tidak memperkosa. Tetapi juru minum ini pun melupakan jasa daripada baik daripada Yusuf ini. Tetapi sampai di sini Bapak Ibu, Allah terus bekerja. Dan dia tidak berhenti bekerja. Akhirnya sekarang yang dapat mimpi bukan juru minum lagi, tetapi Firaun sendiri mendapat mimpi. Dan Firaun sendiri pun tidak mengerti. Bahkan dia kumpulkan seluruh istananya, mimpi macam apakah yang telah aku mimpikan. Dan tidak ada seorang pun yang ahli dari Raja Firaun itu bisa mengartikan mimpi yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Baru dalam keadaan terjepit itulah sang juru minum ingat kepada seorang yang bernama Yusuf, yang sedang ditawan, yang sedang dipenjara. Kemudian dia menceritakan kepada Firaun, rajaku baginda, ada seorang yang mengartikan mimpiku yang kumimpikan. Dialah orang yang bernama Yusuf. Barangkali tuanku ceritakan mimpi tuan, maka dia bisa mengartikan dari mimpi tuanku. Singkat cerita, keluarkan si Yusuf itu. Kemudian Yusuf diperhadapkan kepada Raja Firaun. Bagindaku raja, mimpi apakah tuanku? Mohon ceritakan. Setelah diceritakan mimpi daripada Raja Firaun itu, Yusuf kemudian dengan hikmat Allah, dengan roh Allah, dengan marifat Allah, dia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun bahwa 7 tahun akan terjadi masa kelaparan dan 7 tahun akan terjadi masa kelimpahan. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi yang begitu hebat, yang menggegerkan, akhirnya Raja Firaun memberikan otoritas kepada Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Waduh, kita melihat luar biasa apa yang dilakukan oleh raja, yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah. Dan kita melihat
Yusuf harus diproses. Yusuf harus mengalami aniaya. Yusuf harus diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Bahkan dijual oleh saudara yang menjadi seorang budak. Tentu masa depannya gelap. Tetapi ada Allah yang hidup, yang selalu menopang dan menyertai. Kalau saudara, bapak, ibu dalam keadaan demikian, jangan engkau kecut, jangan engkau tawa hati, jangan engkau berduka. Ini kesempatan Allah memberkati hidupmu. Ini kesempatan Allah melawat hidupmu agar engkau menjadi manusia yang agung, yang suatu hari Tuhan dapati. Pribadi yang sudah kuat, yang disempurnakan, sehingga boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan di akhir dari kisah Yusuf ini, ketika saudara-saudaranya dan ayahnya tahu bahwa Yusuf telah menjadi orang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu, akhirnya Yusuf tidak membalas kakak-kakaknya. Yusuf memperkenalkan diri kepada kakaknya. Kamu boleh merakah-rakahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merakah-rakahkan yang baik. Kita melihat tidak ada kebencian di dalam diri Yusuf. Tidak ada kepahitan atau duka terhadap saudara-saudaranya, sebab dia memandang justru karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya, maka saudaranya lah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat dia semakin matang, kokoh, dan rencana Allah yang besar terrealisasi dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita dalam keadaan demikian hari ini, temukan rencana Allah yang besar. Temukan rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Temukan, mungkin engkau sedang diproses oleh Allah. Ada rencana besar Allah bagi hidupmu. Katakan kamsiayaso. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ada rencana besar. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, engkau diproses oleh Tuhan melalui teman sekantormu. Di mana engkau bekerja, pasti ada orang yang selalu menjengkelkan dan merugikan kita. Jangan berharap kantor di mana kita bekerja selalu nyaman, semua teman baik. Oh tidak, pasti Bapak Ibu mengalami. Ketika engkau sedang dibuat jengkel dari teman sekantormu, itu bagian yang sedang Allah kerjakan. Supaya engkau semakin kokoh, semakin matang, semakin sempurna, semakin dewasa. Dan akhirnya kita memiliki karakter Tuhan. Nah, itu melalui teman kantor. Yang kedua, Tuhan juga bisa menajamkan kita, mengamplas kita agar kita menjadi indah di mata Dia ketika melalui pasangan hidup kita. Jangan berharap kita memiliki jodoh yang tidak pernah memiliki masalah. Kita harus sadar bahwa kita tidak menikah dengan malaikat. Malaikat saja bisa error. Tentu pasangan hidup kita bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan. Justru pasangan hidup yang Tuhan tempatkan harus kita terima sebagai mekanisme yang Tuhan pakai untuk memproses kita supaya kita saling melengkapi. Seringkali di dalam bimbingan pranikah di gereja Suara Kebenaran Injil selalu ditegaskan bahwa menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Kalau kita memberi kebahagiaan, justru bukan kita saling melukai. Justru kita saling mendewasakan, saling menopang, saling melengkapi. Tentu pasangan kita bukan tidak memiliki kesalahan, sebab mereka bukan malaikat.
tetapi juga manusia yang banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Ayo kita terima. Jangan engkau menyesal apa yang telah terjadi, ya udah terima dengan ucapan syukur. Sekarang setelah mendengar firman Tuhan ini, mari kita belajar membahagiakan pasangan kita. Kita belajar saling mengerti, saling mengasihi, agar tahun-tahun yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Hanya kepada satu tujuan, langit baru dan bumi yang baru. Mungkin hal yang ketiga, Tuhan bisa menajamkan kita, memproses kita melalui rekan sepelayanan di gereja. Jangan berpikir orang-orang yang sudah ada di gereja ini adalah malaikat. Tentu orang-orang di dalam gereja ini yang meliputi majelis, pendeta, aktivis, pengurus. Tentu banyak orang-orang tidak sependapat dengan kita. Tentu mereka orang-orang juga yang bisa menjadi sarana bagaimana Tuhan memproses kita lewat rekan sepelayanan kita. Disinilah kita melihat keagungan, kemuliaan yang Tuhan kerjakan. Tentu melalui benturan dan gesekan ini belajar kita untuk menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita bersungut-sungut jika kita disakiti oleh orang lain. Sebab sebagaimana besi bergesekan menimbulkan panas dan percikan api, gesekan dengan orang lain memang menyakitkan, tetapi itulah sarana Allah untuk memproses kita. Gesekan dengan orang lain merupakan sarana yang Allah gunakan untuk menajamkan kita. Ini berkat. Ini berkat abadi. Waduh, sakitnya Tuhan. Aku tidak sanggup. Berapa lama lagi Tuhan? Lewat proses tersebut, justru kita dimatangkan. Ya, ini Pak Pendeta ini ngomongnya enak banget, lancar banget. Apa enggak banyak masalah hidupnya? Semua baik-baik saja. Saya juga mengalami Bapak Ibu. Banyak proses yang terjadi di dalam diriku. Bagaimana saya mengampuni orang yang menikam saya, yang berkhianat kepada saya. Wah, saya mengampuni. Justru setelah saya yang diampuni, saya belajar. Makanya bisa khotbah seperti ini. Oleh sebab itu, ayo. Saya mengajak Tuhan memproses kita agar kita semakin dewasa. Sehingga kita boleh memiliki karakter seperti Kristus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, lewat proses yang Tuhan kerjakan, kita menjadi surat pujian. Kita menjadi surat pujian bagi Allah. Itu mendatangkan kehormatan dengan Allah. Mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayat ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, tentu pada akhirnya melalui proses yang Tuhan kerjakan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kita ditulis bukan dengan tinta yang pada lolo batu, pada lolo daging. Tetapi di dalam hati manusia ditulis dengan roh dari Allah. Akhirnya orang melihat kita, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau masuk dalam proses ini, katakan terima kasih Tuhan. Bagian yang harus aku lalui,
untuk aku semakin dewasa, semakin dimatangkan, sehingga akhirnya aku semakin menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Tentu bukan dengan kuat dan gagah kita. Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita. Biar pagi ini menjadi pagi yang istimewa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat melalui proses yang harus kita alami lewat tahun-tahun hidup yang kita alami. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pagi ini kami mengucap syukur. Kami sadar, kami tahu Tuhan, tidak mudah kami menjalani proses ini. Walaupun banyak hal yang menyakitkan yang harus kami alami. Tetapi lewat masalah ini ajar kami hanya berpaut dan berlindung kepada Engkau. Kami menyadari kami tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa selain Engkau. Di masa pembentukan yang Kau izinkan terjadi, Tuhan menolong kami dan memampukan kami. Tuhan, sudah seringkali kami mungkin berteriak berapa lama lagi Tuhan, kami tidak berdaya. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membuat engkau semakin indah. Sehingga pada akhirnya suatu hari kita akan dipermuliakan oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Jangan engkau berhenti ketika persoalan masalah, persoalan yang tidak kunjung selesai. Tetapi pandanglah ini sebagai pembentukan Allah di dalam hidupnya. Biarlah berkat Tuhan terus menopang dan menyertai kita semua. Tuhan, materaikan kebenaran-Mu di dalam loh hati kami sekalian. Terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang sungguh memberkati kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memberkati pekerjaan-Mu. Lewat persembahan ini Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biar apa yang kami persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu di dalam kesulitan, di dalam persoalan. Tuhan tolong mereka. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Dan aku serahkan mereka semua dalam penjagaan pelindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, sebelum kami mengakhiri pertemuan pagi ini, kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, senang sekali sudah bersama kami dalam ibadah di GSKI Rehoboth. Kami minta Bapak Ibu dapat terus mengikuti ibadah-ibadah kami yang dilakukan mungkin setiap hari Minggu jam 8.45. Ibadah saat ini masih dilakukan secara online. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu dapat mensubscribe dan beri tanda lonceng supaya setiap acara-acara Bapak Ibu mendapat notifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dan Tuhan Yesus memberkati.